Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dalam video pertama Bunda untuk anak atau adik-adik kelas 9 adalah materi tentang bab pertama banget nih, yaitu bilangan perpangkatan dan akar. Nah, tapi video ini adalah bagian pertama dari bilangan perpangkatan dan akar ya, yaitu tentang pangkat bilangan positif. Dalam video ini, Bunda akan membahas 5 bahasan penting, yaitu yang pertama adalah definisi bilangan berpangkat, yang kedua, sifat-sifat perpangkatan, yang ketiga, penyelesaian soal, yang keempat, latihan soal, dan yang terakhir adalah tabel bilangan pangkat positif. Oke, kita next. Nah, hal penting banget nih yang harus pertama kali adik-adik tahu, yaitu definisi bilangan berpangkat. Sebenarnya ketika adik-adik kelas 6 SD itu sudah diajarkan tentang bilangan berpangkat, tapi masih dalam bentuk kuadrat dan pangkat 3 ya, kalau adik-adik masih ingat nih. Oke, secara matematisnya bilangan berpangkat itu dituliskan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, adik-adik perhatikan ya, perkalian berulang kan dia, jadi A kali A kali A berulang, A-nya sebanyak N faktor. Nah, A pangkat N di sini disebut bilangan berpangkatnya, sedangkan A-nya adalah bilangan pokok. Jadi bilangan pokok ini punya nama lain juga, nama lainnya adalah basis. Nah, N di sini adalah pangkatnya. Nah, dia punya nama lain juga nih, namanya eksponen. Nah, Bunda punya beberapa contoh nih, ada 5 contoh tentang definisi bilangan berpangkat ya. Yang pertama adalah 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Nah, kita tentukan dulu nih yang pertama bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 7. Nah, N faktornya atau sebanyak berapa sih 7 itu diulang, itu namanya pangkatnya. Jadi kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 7-nya ada sebanyak 5 kali, berarti 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 itu sama dengan 7 pangkat 5. Mudah ya? Kita lanjut. Bunda bedakan warnanya nih. Nomor 2, 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya adalah 3. Berarti kita tulis 3-nya itu sebanyak 4 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau disuruh menghitung hasilnya berarti adik-adik tinggal hitung aja. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9 juga. Ini buat mempermudah ya. Berarti dia sama dengan 9 kali 9 berapa? Iya, 81. Oke, kita lanjut nomor 3. Mudah banget ya. Min 3 pangkat 4. Nah, di sini ada tanda kurungnya nih. Sebenarnya kita perhatikan ya contoh nomor 3, 4, dan 5. Ketiganya itu dia memakai bilangan pokok yang sama nih, min 3, dan min 3. Yang membedakan adalah nomor 3 itu ada kurungnya, ada tanda kurungnya. Nomor 4 itu ada kurungnya sih, cuman pangkatnya adalah 5. Dan nomor 5 adalah min 3 tapi tidak ada kurungnya. Ini pengerjaannya berbeda ya adik-adik. Nah, untuk yang nomor 3 dulu nih, min 3 pangkat 4. Nah, kalau ada kurungnya seperti ini, adik-adik tulisnya itu harus lengkap, min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3. Jadi min 3-nya ada 4, atau perkalian berulang dari min 3 itu sebanyak 4 kali. Nah, di sini untuk mempermudah adik-adik, jika dia berpangkat bilangan genap, yang ini ya, yang Bunda maksud, 4 itu kan bilangan genap, jadi tandanya akan jadi positif. Jadi adik-adik nggak usah tulis nih di sini. Jadi langsung aja dihitung, 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 81. Oke, jadi kita punya poin penting nih. Bunda harap adik-adik tulis di buku catatannya ya. Jika suatu bilangan berpangkat bilangan genap, maka tandanya akan menjadi positif. Oke, sudah ya. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu min 3 di dalam kurung dipangkatkan 5. Berarti min 3-nya yang di dalam kurung itu dikali sebanyak 5 kali. Min 3 kali min 3
kali min 3 dikali min 3. Nah, oke ya. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kita ulang perkaliannya sebanyak 5 kali. Berarti hasilnya adalah karena dia berpangkat ganjil, 5 itu kan bilangan ganjil, berarti negatifnya tetap ikut 81. Udah ya adik-adik, jadi poin penting yang kedua adalah jika suatu bilangan berpangkat bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Kalau pangkat 7 berarti negatif atau positif? Iya, benar. Kalau pangkat 7 kan bilangan ganjil, berarti dia pangkat negatif. Kalau pangkat 12, misalnya 2 pangkat 12, hasilnya akan menjadi ya positif. Positif 2 kali 2 dan seterusnya itu adik-adik hitung ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Min 3 pangkat 4. Min 3 pangkat 4, nggak ada kurungnya nih. Adik-adik harus teliti ya. Kalau tidak ada kurungnya, berarti yang dipangkatkan 4 itu hanyalah 3-nya saja, negatifnya tidak. Berarti negatifnya kita tulis seperti ini. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Jadi negatifnya tetap nih. Nah, poin 3 sama 4 kan kita kalikan negatifnya karena dia ada kurung. Nah, sedangkan nomor 5 ini tidak ada kurung. Jadi yang hanya dipangkatkan 4 itu bilangan 3-nya atau bilangan pokok 3-nya. 3 kali 3, 9, berarti 9 kali 9 ya adik-adik. Hasilnya adalah 81. Jadi yang membedakan itu adalah tandanya ya. Kalau dia pangkatnya genap, berarti dia positif. Sedangkan kalau pangkatnya dia bilangan ganjil, berarti dia negatif. Oke. Kita lanjut. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M ditambah N. Jadi kalau misalnya ada bilangan pokok yang sama yaitu A, pangkatnya itu M dan N, jika perkalian maka adik-adik hanya perlu menambahkan pangkatnya saja. Nah, sifat yang kedua adalah A pangkat M per A pangkat N. Jadi itu adalah pecahan atau bagi ya. A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A M dikurangi N. Jadi pangkatnya adik-adik kurangkan saja langsung. Yang ketiga, A pangkat M ada tanda kurungnya ya. A pangkat M dikali N. Jadi bacanya seperti itu. Sama dengan A M kali N. Jadi pangkatnya adik-adik kalikan langsung. Perbedaannya poin 1 dan poin 3 itu adalah di pangkatnya. Kalau dia kali M dan N-nya itu ditambah. Sedangkan kalau ada kurung seperti poin nomor 3, adik-adik kalikan pangkatnya. Oke. Nah, poin keempat, AB dipangkatin dengan N atau AB pangkat N. Itu sama dengan kalau kita jabarkan, berarti yang ada di dalam kurung itu harus kita pangkatkan dengan N. Atau kita tulis A pangkat N dikali B pangkat N. Yang ini ya adik-adik. Oke. Poin ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, poin kelima. A per B di dalam kurung pangkatin N. Berarti kalau di dalam kurung itu adik-adik harus dipangkatkan dengan eksponen N atau pangkat N-nya tadi. Jadi A pangkat N per B pangkat N. Oke ya. Nah, poin ke-6. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti semua angka yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Misal Bunda punya angka, sekarang tahun berapa? Oh ya, sekarang tahun 2020 nih. Kita pangkatin 0, berarti hasilnya 1. 1 juta Bun, dipangkatin 0. 1 juta pangkat 0. Pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua angka yang dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Oke. Paham ya? Nah, poin yang terakhir adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini tinggal balik aja ya. Misal nih Bunda punya contoh. Ini misalnya A-nya 2 deh ya. 2 pangkat negatif 3. Kalau kita pakai
sifat yang terakhir ini berarti untuk pangkat negatif 3 ini bisa jadi positif, tapi dia akan jadi penyebutnya. Jadi 1/2 pangkat 3. Gitu aja. Mudah ya. Terus misalnya lagi nih 3 pangkat 7 deh. Oke, 3 pangkat min 7. Berarti kalau jadiin pangkat positif 1/3 pangkat 7. Atau sebaliknya. Di sini Bunda punya satu soal, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Jadi ini bisa kita kerjakan dengan 2 cara. Ya, cara yang pertama itu secara definisi, berarti secara konsepnya. Yang cara yang kedua adalah sifat-sifat nih. Berarti kita pakai sifat-sifat yang ini nih, yang barusan kita bahas. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, yang pertama banget nih, kita kerjakan cara yang pertama, yaitu secara definisi. 2 pangkat 7 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 faktor. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bagi kan bisa kita tulis per 2 pangkat 4. Berarti 2-nya kita tulis sebanyak 4 faktor. Oke. Nah, di sini basisnya kan sama nih, ada 4. Boleh kita coret seperti ini. Nah, berarti sisanya 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3. Wah, besar banget. Kita hapus pakai yang kecil aja. Oke, 2 pangkat 3. Ini adalah hasil dari 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, lanjut kita ke cara yang kedua, yaitu sifat-sifat nih. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Secara sifatnya, berarti sifat yang nomor berapa nih yang kita pakai? Sifat yang sifat yang kedua. Yang ini. Nah, oke ya. Ini Bunda perbesar dulu. Nah, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 4. Oke. Kita tulis aja nih, 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4. Berarti tadi kan definisinya gimana? Definisinya itu jika ada pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurangin saja. Oke, lanjut ya. 2 pangkat 7 per 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkatnya dikurangin, 7 dikurangi 4. 2 basisnya tetap ditulis, 7 dikurangi 4 berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, mudah kan adik-adik? Oke, untuk soal yang kedua, 7A dikali B dikali A pangkat 2 dikali 3B pangkat 2. Oke, Bunda perbesar dulu soalnya. Nah, untuk pengerjaannya, adik-adik kelompokkan dulu yang punya variabel yang sama. 7A. A dikali A pangkat 2 dikali B dikali 3B pangkat 2. Oke. 7A dikali A pangkat 2. Berarti kita pakai sifat yang mana? Kan kalau misalnya dikali, pangkatnya tinggal tambah kan? Oke. Jadi kita tulis nih, 7A, 7-nya tetap ya. A-nya itu 1 ditambah 2. Dikali B, B-nya berapa? 3-nya kita tulis ya dulu. B kali 3B pangkat 2 kan 3B, yang ini pangkat 1, 1 ditambah 2. Oke. Kita lanjut. 7A 1 ditambah 2 berarti 7A pangkat 3 dikali 3B pangkat 1 tambah 2, 3. Nah, sekarang yang ini itu dikalikan, angka dikalikan dengan angkanya. 7 kali 3, 21. A pangkat 3 dikali B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3, B pangkat 3. Dikalikan aja semua. Mudah kan? Oke, kita next ke soal berikutnya. Punya soal berikutnya nih. 42B pangkat 12 kali 13B pangkat 3 C per 84B pangkat 8. Kita pengerjaannya pakai cara yang kedua ya, dengan sifat-sifat bilangan. Oke. Nah, sekarang cara mengerjakannya adalah kita kelompokkan yang angka sama angka, yang variabel sama variabel. 42 dikali 13 B pangkat 12. Oke. Dikali
B pangkat 3C. Yang ini ya, perhatikan ini per 84 B pangkat 8. Oke, nah ini adik-adik bisa sederhanakan. 42 kita coret dengan 84 nih. Jadinya 42 itu dibagi 42 berapa? 1. Kita cari paling sederhananya ya. 84 dibagi 42 hasilnya 2. Oke. Nah, sisanya ini kita tulis 1 kali 13 berarti 13. Dikali, nah ini B-nya kan hasil perkalian dari perpangkatannya. Berarti adik-adik tinggal tulis aja 12 itu ditambah dengan 3. C-nya karena nggak punya teman, kita tulis aja C seperti ini. Nah, per sisanya tadi berapa? 2. B pangkat 8. B pangkat 8. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang lanjutannya adalah 13 kalinya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena 3B itu menunjukkan bahwa 13 kali B. Jadi B-nya berapa? Pangkat berapa B-nya? Iya, 12 plus 3, 15. Berarti 13 B pangkat 15 C. Karena C nggak punya teman. Per 2 B pangkat 8. Berarti B pangkat 8. Nah, di sini ada unsur yang sama lagi kan, B-nya itu. B-nya yang tadi. Berarti ini pembagian. Kalau pembagian, pangkatnya harus dikurangi. Iya, benar. Dikurangi. Nah, kita kurangkan nih sekarang. Udah tulis sebelahnya saja ya. Nah, gini. Jadi, 13 per 2. Karena 2 itu penyebut ya. B dikurangi, ini B 15 dikurangi 8. C-nya tetap di atas kan? C. Nah, sama dengan berapa? Berarti 13 per 2. B 15 dikurangi 8 berapa? B 15 kurangi 8? Berapa yo? 15 kurangi 8. 15 dikurangi 8. B pangkat 7. C. Jadi hasilnya adalah, karena di sini nggak kelihatan, Bunda tulis di sini ya. Kita pakai warna merah. 13 per 2 B pangkat 7 C. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, mudah ya adik-adik. Kunci dari sifat-sifat bilangan berpangkat itu adik-adik harus teliti. Jadi meletakkannya harus pas. Oke, di sini ada latihan soal. Silakan adik-adik kerjakan di buku catatannya. Oke. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.